kita perhatikan dalam ibadah HUT ini adalah merajut persaudaraan dan terus berkarya dalam meningkatkan kualitas SMA Negeri 1 Kupang. Saudara, waktu saya mendapatkan tema ini, lalu saya membaca, merenungkan, saya menemukan bahwa ada dua hal penting yang tersirat di dalam tema ini. Hal penting yang pertama adalah, saudara, persoalan mengenai persaudaraan. Lalu hal penting yang kedua yang kita mau temukan di dalam tema ini adalah soal peningkatan kreativitas, kualitas yang ada di sekolah ini. Nah, saudara, ini menjadi bagian penting yang kita semua harus sama-sama pelajari. Kita semua rindu untuk mengerti dua bagian tersebut. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan acuan yang kita pakai karena kita semua mempercayai, saudara, bahwa firman Allah ini adalah kehendak Allah. Firman Tuhan itulah yang menjadi penuntun bagi setiap kita. Maka acuan yang mesti menjadi dasar daripada apa yang kita mau capai, baik itu persaudaraan, bahkan juga mengenai kualitas yang akan kita temukan di dalam kehidupan kita. Kita butuh firman Tuhan yang menjadi dasarnya. Nah, karena itu saudara, saya mengajak kita untuk memperhatikan satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 133 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya mau bacakan bagian firman Tuhan ini. Bapak, mama, saudara semua bisa memperhatikan di Alkitab. Bagi yang bawa Alkitab, yang tidak bawa bisa dengarkan apa yang saya bacakan ini. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, terlihat jelas di dalam teks pembacaan ini ada dua hal yang tadi kita temukan di dalam tema yang saya sampaikan, yaitu mengenai persaudaraan. Lalu kemudian yang kedua mengenai kualitas yang mau kita capai, seperti yang tersirat di dalam ayat 2 dan ayat yang ketiga dari kitab Mazmur 133 tersebut. Dikatakan bahwa seperti minyak di atas kepala Harun. Minyak itu adalah simbol atau lambang yang memberikan pernyataan kepada kita tentang sebuah kualitas. Kenapa saya katakan minyak ini menggambarkan kualitas? Karena saudara, minyak yang dituangkan di kepala Harun itu bukan sembarang minyak. Itu adalah minyak urapan. Dan kalau kita membaca teks dalam kitab Imamat, kita menemukan dengan jelas bahwa minyak urapan itu bukan minyak yang sembarang saja dibuat. Dicampur dengan takaran-takaran yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Bahkan timbangannya harus timbangan kudus. Minyaknya juga harus minyak zaitun, minyak pilihan, dicampur dengan berbagai macam saudara, ramuan-ramuan yang lain yang juga ditetapkan oleh Allah. Baru kemudian itu disebut dengan minyak urapan. Ya saudara, beda dengan minyak urapan yang sekarang-sekarang. Separuh pakai bimoli juga bilang urapan. Itu bukan minyak urapan. Ya saudara, minyak urapan itu minyak yang betul, yang sungguh-sungguh memiliki nilai kualitas tinggi. Dan itulah yang dituangkan di kepala Harun. Itulah yang dipakaikan atau ditandakan kepada seorang imam, dan tidak bisa dipakaikan kepada yang lain. Saudara, itu minyak terlalu khusus. Makanya ketika ini ayat bicara seperti minyak di atas kepala Harun, itu bicara soal
kualitas yang luar biasa. Dan karena itu saudara, ini ayat sekali lagi mau menyatakan kepada kita bahwa kalau ada persaudaraan, maka kualitas itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita sekalian. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu kemudian penggambaran tentang kualitas itu diibaratkan, disimbolkan seperti saudara embun yang turun dari gunung Hermon dan mengalir ke bukit-bukit Sion. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, rupanya Hermon itu menjadi suatu tempat yang penting, karena dari gunung Hermon itu mengalir air yang kemudian saudara dapat membuat Israel menjadi subur. Itu karena ada air dari gunung Hermon yang mengalir. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini juga sekali lagi menggambarkan kepada kita tentang kualitas, tentang berkat, tentang apa yang Tuhan mau berikan kepada umatnya, kepada orang-orang yang hidup di dalam persaudaraan. Tuhan mau menyatakan karya-karya besar. Tuhan mau menyatakan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan orang-orang yang hidup di dalam persaudaraan. Karena itulah merajut persaudaraan itu menjadi penting, saudara. Ya. Sebab kalau sana ada tuh persaudaraan, itu jadi berat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar dari kitab suci kita ini, atau dari Alkitab ini, apa yang Alkitab katakan tentang persaudaraan. Saya berharap ini menjadi berita firman buat kita sekalian yang ada pada perayaan ini, untuk betul-betul melakukan, memaknainya di dalam hidup kita, tentu dengan pertolongan Roh Kudus. Mari kita perhatikan saudara, apa yang Alkitab katakan tentang persaudaraan. Yang pertama, saya mau mendahului dengan kalimat sungguh alangkah baiknya. Ya. Sungguh alangkah baiknya. Saudara, kata sungguh alangkah baiknya itu di dalam terjemahan bahasa Ibrani atau Alkitab kita yang asli, itu sebenarnya cuma satu kata, yaitu tobe. Ya saudara, tobe itu artinya begini: sesuatu yang baik karena telah diuji, sesuatu yang baik karena ada sebuah perbandingan, sesuatu yang baik karena saudara terkasih dalam Tuhan telah seleksi, baru itu dikatakan sungguh alangkah baik. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Alkitab bicara soal persaudaraan, itu bukanlah persaudaraan yang tidak melewati ujian, atau bukan hanya sekedar muncul begitu saja, tapi persaudaraan yang Alkitab katakan itu adalah sebuah proses yang mana saudara terkasih dalam Tuhan sudah melewati serangkaian berbagai macam hal yang kemudian mengakibatkan ada yang namanya persaudaraan. Makanya itu dikatakan sungguh alangkah baiknya. Saudara yang terkasih, sesuatu yang impossible kalau orang bisa hidup bersama atau hidup dalam persaudaraan tanpa ada saudara gesekan, itu sesuatu yang mustahil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang namanya persaudaraan itu muncul karena ada gesekan, adanya saudara tantangan, adanya berbagai macam hal yang kita hadapi. Tetapi kemudian botong tetap akur. Orang Kupang bilang, botong tetap satu, botong tetap menjadi suatu komunitas. Itulah yang disebut dengan persaudaraan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau beta sendiri di satu tempat, saudara, tidak ada orang lain, ya, tidak ada orang lain, baru beta berkaca, lalu beta bilang, beta ini paling ganteng sekota Kupang. Saudara, itu berarti kata-kata yang diucapkan beta ganteng sekota Kupang itu tanpa melewati proses seleksi. Itu pengakuan perseorangan
Itu bukan yang dikatakan Alkitab seperti tadi saya sebut kata tobe atau sungguh alangkah baik. Itu bukan begitu. Persaudaraan itu bukan pengakuan pribadi. Persaudaraan itu bukan karena saya yang menyatakan, tetapi persaudaraan itu karena sudah melewati berbagai macam proses kehidupan. Tetapi itu orang dua, tetap saja satu. Itu orang tiga, tetap saja hidup saudara. Itu orang dalam satu komunitas, 10 orang, ke 20, ke 100, tetap ada dalam sebuah komunitas. Itulah yang namanya sungguh alangkah baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah itu susah ditemukan. Makanya banyak orang pun persaudaraan itu persaudaraan musiman. Ya. Kalau lu bayarin beta, bayarin lu. Kalau lu traktir beta, betraktir lu. Kalau lu hormati beta, beta hormati lu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu ada pernyataan begini. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, cari satu musuh, cari satu kawan itu susah sekali. Tapi cari 1000 musuh itu gampang sekali. Saudara yang terkasih, kenapa? Karena ada banyak orang tidak bisa melewati yang namanya sungguh alangkah baik. Dia tidak mau melewati yang namanya proses. Dia tidak mau melewati yang namanya gesekan. Alkitab berkata dengan jelas bahwa besi menajamkan besi. Saudara dan saya manusia menajamkan manusia. Makanya hidup ini potong yang satu dan yang lain berbeda, tetapi kita bisa ada bersaudara, kita bisa ada dalam sebuah komunitas, kita bisa bergandengan tangan untuk melihat sebuah kemajuan. Itu karena kita semua mau melewati sebuah proses. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, minta maaf, ini tidak bermaksud menyindir satu suku tertentu. Ya saudara, hanya ilustrasi atau cerita. Saudara, satu hari seorang ibu pergi belanja di pasar Naikoten. Sampai di pasar Naikoten, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia ingin belanja kepiting atau beli kepiting. Penjual kepiting penjual, "Bapak, kok kenapa ini kepiting yang satu ditutup, kepiting yang satu ini memang mesti tidak usah ditutup juga tidak masalah. Karena apa? Waktu satu merayap naik, satu gak ekas jatuh. Waktu satu merayap naik, satu gak ekas jatuh. Oh, kepiting timur begitu." Ya saudara, oh iya bapak mama lihat sakodong dari tadi bebuka ini, sana ada satu pun yang keluar, sana ada satu pun yang beranjak keluar. Ini karena kepiting timur tuh model begitu. Jadi satu naik, satu gak ekas jatuh, satu naik, satu gak ekas. Melihat minyak yang baik, saudara pun ke bukit-bukit Sion, karena dia tidak melewati yang namanya proses kehidupan untuk menjalin sebuah persaudaraan. Dengar baik-baik, SMA Negeri 1, kalau saudara dan saya mau melihat kualitas yang lebih baik dari hari ke hari, maka tidak boleh ada yang saudaraku memiliki hati seperti kepiting timur. Milikilah hati seperti kepiting rote, yang kalau naik kita dukung sama-sama, kalau naik kita dukung sama-sama untuk sebuah kemajuan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Amin. 3 suterbang. Tidak apa-apa. Ya saudara terkasih dalam Tuhan, itu penting. Kalau sampai berat potong hidup orang Kristen itu, jangankan di instansi pemerintah, kadang-kadang di gereja aja orang bairi mas banyak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahkan dompung iri itu bisa jadi rohani. Sorry, iri bisa jadi rohani. Doa orang lain supaya jadi baik, giliran itu orang jadi baik, dia pun hati yang basesa. Hai, padahal kau yang doa nih, kau doa sama-sama, bilang Tuhan tolong. Dari saya, kita tidak memiliki perasaan untuk menikmati persaudaraan. Kita akan menjadi orang-orang yang egosentris, ya. Kita akan menjadi orang-orang yang mencintai diri kita sendiri dan tidak peduli orang lain. Karena kita merasa kita paling baik. Kalau kita sendiri maka aman, kita sendiri kita nikmati hidup,
kita sendiri rasanya lebih happy, lebih enjoy. Saudara, itu orang Kristen yang sekali lagi tidak bisa mengalami yang namanya persaudaraan. Orang Kristen yang mau mengalami persaudaraan mesti rasa bahwa kalau beta sendiri rasa kurang, kalau beta sendiri rasa kurang nikmat, kalau beta sendiri rasa berat, kalau beta sendiri rasa tidak mungkin. Kalau orang Kristen seperti ini, dia rindu persaudaraan, dia rindu bahwa kalau ada kebersamaan, kalau ada 2-3 orang, kalau ada saudaraku sebuah komunitas dan saya ada di dalamnya, maka saya menikmati sesuatu yang luar biasa. Amin. Amin. Ada lagu yang terkenal, makan tak makan asal kumpul. Itu saudara. Itu berarti orang ini menikmati yang namanya perkumpulan, persaudaraan. Karena itu saudaraku, meski tidak ada makan, kalau kumpul tuh rasa keenak. Kalau kumpul tuh rasa kenikmat. Wah, orang begini saudara, ini yang betul, ini yang Alkitab katakan. Dan Tuhan suka beri berkat, Tuhan suka mengangkat, Tuhan suka memulihkan orang-orang yang merasa bahwa kalau hidup sendiri tidak bisa. Kalau orang itu merasa bahwa hidup sendiri dia tidak mampu, itu orang-orang yang Tuhan mau berkati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya anak Tuhan potong ini diajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena potong sana bisa hidup sendirian. Ini sekolah tidak bisa jadi sekolah unggulan kalau hanya ada ibu kepala sekolah seorang diri. Saudara, ini sekolah tidak bisa menjadi sekolah unggulan kalau saudara terkasih dalam Tuhan hanya ada security satu orang sendiri. Sana bisa. Ini sekolah bisa jadi sekolah unggulan karena ada persaudaraan, ada kebersamaan, ada keakraban, ada rasa memiliki satu dengan yang lain, ada merasa kurang kalau tanpa si A, si B, si C. Itulah yang membuat kita bisa menikmati sesuatu yang lebih baik. Ada amin? Amin. Korek dulu samping kiri kanan, bilang beta son bisa hidup kalau lu son ada. Haleluya. Pengkhotbah bilang itu kan saudara, saya mau bacain ayat ini menarik, tiba-tiba ingat ya. Sabar, lihat dulu pengkhotbah pasal 4 ya. Tapi jangan saudara tafsirkan itu kalimat salah ya. Pengkhotbah pasal 4, perhatikan, saya mau baca beberapa ayat 9 mulai. Saya ingat ini teks, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dan menjadi panas? 12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Amin. Ini ayat ini jelas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya potong hidup di sana bisa sendiri ya. Ketemu mesti yang namanya butuh orang lain. Makanya itu ayat bilang, sungguh alangkah baik dan indahnya kalau orang bersama hidup rukun, kalau orang bersama hidup dalam persaudaraan, kalau orang bersama hidup dalam sebuah komunitas, saling merasa bahwa saya harus membutuhkan yang satu, saling merasa bahwa kalau bukan dia saya tidak bisa jadi apa-apa. Itu saudara terkasih dalam Tuhan, sekali lagi karena ada orang lain. Saudara, saya pernah sekolah di SMA Negeri 1 Kupang. Saya pun kelas di situ. Nah, di situ. Tahu usah tepuk tangan karena beta SMA Negeri 1 paling cepat. Ya. Karena masuk 1 bulan lalu kemudian keluar dari SMA Negeri ini. Tapi saya pun nama juga paling tidak terdaftar waktu itu 98, 97 apa 98. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Akhirnya orang tua saya pindahkan dari sekolah ini ke sekolah saudaraku yang kemudian mendidik saya. Tapi saya merasa bahwa waktu saya datang di tempat ini, saya sudah khotbah yang kedua kali ya.
Pernah ada KKR di sini juga oleh Kefas, saya salah satu pembicara yang juga khotbah di tempat ini, dan setiap kali injak kaki di ini tempat selalu ingat, saudara. Dan saya tahu bahwa kalau saya juga bisa mengerti sesuatu itu karena meski 1 bulan juga, tapi ada SMA Negeri 1 yang juga turut ambil andil dalam beta hidup. Amin. Saudaraku, bukan salah ini sekolah beta yang harba biru. Ya. Karena benai oto dari Liliba sana datang bukan singgah di sekolah, beta putar Kupang, Bale, Liliba, saudara pulang datang sampai orang keluar sekolah baru beju pulang rumah. Nah orang tua sudah gila dan anak model begini. Ya saudara, makanya orang tua saya lu ini memang muskas masuk di kerangkeng supaya lu cepat, ya saudara. Dan karena itulah saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya hanya 1 bulan di ini sekolah. Saudara yang terkasih, tapi saya ingin sampaikan ini kebenaran. Ingat, kita tidak bisa hidup tanpa orang lain, ya. Kita butuh orang lain, selalu butuh orang lain. Kalau ini ada dalam botong hidup semua, botong ini jadi akrab semua. Botong ini jadi satu dan yang lain jadi apa ya? Jadi son batar enak orang Kupang bilang. Tapi botong saling mendukung satu dengan yang lain, saling support satu dengan yang lain. Karena kita rasa bahwa kalau bersama itu nikmat, bersama itu enak, bersama itu ada sesuatu yang luar biasa. Tadi Alkitab sudah bilang, kalau kita sendirian keton jatuh siapa angkat, tapi kalau berdua enak, satu jatuh satu angkat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemarin saya setelah khotbah di Poltek Negeri Kupang, saudara saya pemberkatan nikah di Semau 2 pasang, ya. Saya bilang yang jomblo dong, yang umur sudah lewat, Anda jangan pikir nikah tuh sana baik, nikah tuh terlalu bagus. Karena kalau lu sendiri cuci piring sendiri, masak sendiri, semua lu kerja sendiri. Tapi kalau ada pasangan, nikmati hidupmu lebih baik lagi. Amin. Karena itu Alkitab bilang jangan seorang diri. Dalam hal apapun kita butuh campur tangan orang lain, kita butuh dukungan orang lain. Maka hidup persaudaraan akan semakin kuat. Dan kalau persaudaraan semakin kuat, berkat Tuhan melimpah, kualitas Tuhan limpahkan, dan segala hal yang luar biasa Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saudara, yang terakhir nih, yang ketiga, jadi bagaimana kita hidup dalam persaudaraan? 1, ingat, itu melewati proses. 2, botong merasa bahwa kalau sendiri sone bisa. Karena tanpa orang lain kotong sana bisa menikmati ini kehidupan. Yang ketiga, terakhir, saudara perhatikan kalimat selanjutnya dari Mazmur 133. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, ya. Kalimat terakhir yang saya mau tekankan adalah saudara diam bersama dengan rukun. Nah, persaudaraan itu saudara harus betul-betul dimaknai dengan kata ini, yasap yacat. Diam bersama itu ditulis dalam bahasa Ibrani-nya yasap yacat. Artinya ada sebuah union, ada sebuah kesatuan yang kuat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi bukan bersama-sama saja, tetapi ada sebuah kesatuan. Kesatuan hati, kesatuan tujuan, kesatuan pikiran, kesatuan perasaan. Itu mesti jadi bagian dalam sebuah persaudaraan. Saudara, saya mau tunjukkan satu teks dalam Filipi pasal yang kedua. Perhatikan ayat 1. Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama. Filipi pasal 2 ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, satu semua. Saudara. Nah itu yang tadi dikatakan, hidup bersama rukun, kesatuan, unity. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Botong ini kan beda-beda latar belakang, status, suku, dan lain sebagainya.
Saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana botong bisa jadi satu kesatuan? Alkitab berkata dengan jelas di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 dari kitab Filipi pasal 2, hendaklah kita menaruh pikiran dan perasaan Kristus di dalam pikiran kita. Kalau kita tidak menaruh pikiran dan perasaan Kristus, tidak mungkin jadi satu. Saudara bayangkan saja, orang alor bilang sama orang rote begini, kotong hidup dan otak rote dong nih memang. Ya sudah. Lalu orang rote juga balas pilih orang alor. Suang di alor dong nih memang, kodong terbang di alor sampai di sini mas terbang terus. Nah saudara bayangkan itu. Nah antara alor dan rote seson bak ketemu. Saudara, Flores masuk lagi parah. Ya saudara, Flores bilang begini, lu pikir lu alor sendiri, kau tampung setan Flores juga apa kabar? Saudara, tambah sabu lagi datang, dia punya, dia taruh lagi. Lu pikir wango tuh gampang? Saudara terkasih dalam Tuhan, ini kalau ketemu pakai botol otak masing-masing, ancur sana ada kesatuan. Saudara terkasih dalam Tuhan, tidak bisa ada kesatuan karena masing-masing punya ego. Masing-masing saudara taruh dia pun kehendak, dia pun otak, dia pun perasaan, dia pun keinginan mau jadi satu karena mana? Minta maaf orang Timur, tapi ini bahasa seringkali keluar dan saya tidak suka sebenarnya orang ucap ini kalimat. Tapi orang Kristen yang sering ucap juga, Timur kouk dong nih memang. Itu bahasa, itu bahaya tuh. Nah kalau orang Timur dengar, saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana mau ada persatuan? Tidak akan pernah bisa terjadi sebuah kesatuan yang namanya hidup rukun bersama, tidak bisa. Makanya ada banyak orang hidup satu komunitas tapi baku suanggi tiap hari. Saudara, saya ini tinggal di Bolok, daerah yang mana perdukunan masih kental. Saya pernah juga tugas di Semau, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, hampir 2 tahun saya penggembalaan juga di Semau. Saudara, ada banyak orang menyeberang di Semau itu bukan pilihan, picari suanggi. Sampai nyari di Bolok itu mas banyak Oto Fortuner, Oto bagus-bagus dompi parkir di rumah dewa. Saudara terkasih dalam Tuhan, untuk apa? Untuk kasih celaka orang lain, untuk kasih runtuh orang lain, untuk kasih jatuh orang lain. Kau bukan Kristen yang baik. Dengar baik-baik saudara terkasih dalam Tuhan, hidup kekristenan itu hidup union, hidup kesatuan, hidup yang bukan saling menjatuhkan, menghancurkan satu dengan yang lain, tapi hidup untuk melihat bagaimana berkat Tuhan mengalir di dalam sebuah kesatuan. Tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Korek samping kiri kanan, bilang sama dia, jangan suanggi beta ya. Amin. Ya, sudah. Kita hidup dalam kesatuan. Anda mesti ingat itu. Saudara yang terkasih, ini hidup persaudaraan. Kalau saudara lakukan ini kebenaran, saya bukan yang janji, firman Tuhan yang tadi sudah janji ayat 2 dan ayat 3. Dia bilang akan ada tuh minyak yang baru itu akan dicurahkan. Pasti itu saudaraku, Gunung Hermon itu akan mengalirkan embunnya, airnya ke bukit-bukit Sion. Anda tak usah takut, tak usah perintah pun dia akan datang sendiri karena saudara lakukan bagian saudara. Dan saudara dengar baik-baik, kualitas yang muncul dari Tuhan itu tidak bisa dirubah oleh apapun. Berkat yang datang dari Tuhan itu tidak bisa saudaraku diganggu gugat oleh apapun. Saya tutup dengan ini ayat Yakobus 1 ayat 17. Perhatikan teks ini. Kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-17 ya. Saya tutup dengan teks firman Tuhan ini saudara. Saya bacakan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi kalau Tuhan yang kasih berkat, Tuhan yang bikin kita berkualitas, Tuhan yang angkat ini sekolah jadi SMA unggul, SMA terdepan, SMA penggerak, SMA akreditas A, apalagi
plus. Saya tambah plus itu. Ya, saudara. Tidak ada satu manusia pun yang bisa rubah kalau Tuhan yang menyatakan itu buat saudara dan saya. Amin. Saudara yang terkasih, sebagai hamba Allah, saya berdoa HUT ke-73 ini, kasih persaudaraan di SMA Negeri 1 Kupang akan semakin luar biasa. Tidak ada orang yang saudara saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Tidak ada orang yang merasa diri hebat sendirian. Tidak ada orang yang saudara mau menghancurkan orang lain. Semua kita akan bergandengan tangan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tempat ini. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Pemain musik maju ke depan dan kita mau berdoa syukur buat firman Tuhan yang kita dengar.